Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton, silahkan tuliskan sholawat di kolom komentar, karena sholawat kelak akan menolong kita di hari akhir dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin. Di sebuah kota kecil di Sumatera Barat, perdebatan antara seorang pendeta dan seorang kiai tentang keimanan berubah menjadi insiden mengerikan. Sang pendeta yang penuh amarah berusaha menendang kiai tersebut, namun tiba-tiba kepalanya berubah menjadi kepala babi di hadapan banyak orang. Peristiwa ini mengguncang kota dan memicu serangkaian kejadian mistis yang mengungkap rahasia besar di baliknya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Ketika Anda subscribe channel ini, saya doakan rezekinya lancar, panjang umur dan sehat selalu. Amin. Malam itu, aula besar di kota kecil itu dipenuhi oleh ratusan orang yang datang dengan penuh rasa penasaran. Di panggung utama, sebuah meja panjang dengan dua kursi telah disiapkan untuk dua tokoh yang akan berdebat, Pendeta Samuel dan Kiai Hasan. Kedua sosok ini dikenal sebagai pemimpin spiritual yang dihormati, tetapi juga memiliki perbedaan pandangan yang tajam. Udara malam terasa berat, seakan menandakan sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Gemuruh bisikan memenuhi ruangan, menciptakan ketegangan yang semakin memuncak. Pendeta Samuel, seorang pria bertubuh tinggi dengan tatapan tajam, memasuki aula dengan langkah penuh percaya diri, mencerminkan wibawanya sebagai pemimpin jemaatnya. Di sisi lain, Kiai Hasan duduk dengan tenang. Meskipun lebih tua dan tubuhnya tidak segagah lawannya, aura keteduhan yang mengelilinginya membuat banyak orang merasa damai. Ketika keduanya saling berhadapan, suasana menjadi begitu tegang hingga seakan napas orang-orang tertahan di tenggorokan. Seorang moderator mulai membuka acara dengan suara bergetar, menyadari betapa besar dampak perdebatan ini bagi masyarakat sekitar. Tema diskusi malam itu adalah kebenaran mutlak, iman atau rasionalitas, sebuah topik yang memicu emosi dan perdebatan di antara banyak orang. Pendeta Samuel tersenyum sinis, matanya memancarkan keyakinan bahwa ia akan memenangkan diskusi ini. Sebaliknya, Kiai Hasan hanya tersenyum tenang, seakan sudah mengetahui bagaimana semua ini akan berakhir. Saat moderator mempersilakan pendeta untuk berbicara terlebih dahulu, suara beratnya menggema di seluruh ruangan, membawa nuansa kesombongan yang tak bisa disembunyikan. Namun, di antara kerumunan, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput berbisik pelan kepada cucunya, "Aku pernah melihat kejadian serupa puluhan tahun lalu, dan itu berakhir dengan kutukan." Kata-katanya nyaris tak terdengar, tetapi getaran ketakutan dalam suaranya seolah merambat ke udara. Malam itu, tak ada seorang pun yang menyadari bahwa mereka bukan hanya menjadi saksi sebuah perdebatan biasa, melainkan awal dari sebuah peristiwa yang akan mengguncang keyakinan semua orang yang hadir. Pendeta Samuel memulai perdebatan dengan suara lantang, menyampaikan argumen-argumen tajam yang dipenuhi logika dan retorika yang menggugah. Ia membahas soal kebenaran mutlak dan bagaimana manusia harus menggunakan akal sehat dalam memahami keimanan. Tangannya sesekali menghantam meja, menambah penekanan pada setiap kalimatnya. Wajahnya penuh percaya diri, seolah yakin bahwa ia sedang menggiring Kiai Hasan ke dalam perangkap pemikirannya. Sorak-sorai dari para pendukungnya bergema di ruangan, memberikan energi tambahan bagi sang pendeta untuk terus menekan lawannya. Namun, Kiai Hasan tetap duduk dengan tenang. Tatapannya lembut, seakan-akan ia tidak sedang menghadapi seseorang yang menyerangnya dengan kata-kata. Saat gilirannya berbicara, ia hanya menarik napas pelan. Sebelum menjawab, ilmu tanpa adab adalah kesombongan, dan kesombongan adalah awal dari kehancuran. Suaranya lembut, tetapi menghujam seperti belati. Aula yang tadinya penuh dengan teriakan mendadak senyap. Pendeta Samuel yang semula berapi-api kini mengernyitkan dahi, merasa tersentak oleh kalimat sederhana itu. Sejenak, ketenangan Kiai Hasan terasa lebih mengancam daripada argumen yang paling tajam sekalipun. Ketegangan semakin memuncak ketika Kiai Hasan mulai membalas argumen sang pendeta dengan penuh kebijaksanaan. Ia menguraikan pemahamannya tentang keimanan yang tidak hanya berdasarkan logika, tetapi juga hati dan pengalaman spiritual. Kata-katanya seperti embun yang menyejukkan, tetapi juga membawa pukulan telak bagi ego pendeta Samuel. Wajah pendeta itu mulai memerah, rahangnya mengeras menahan amarah yang perlahan membuncah. Ia tidak menyangka bahwa sang kiai, dengan tutur kata lembutnya, mampu mengguncang keyakinannya sendiri di depan banyak orang. Di sudut ruangan, pria tua yang tadi berbisik kepada cucunya semakin menggenggam tasbih di tangannya. Matanya dipenuhi kegelisahan, seolah merasakan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia mengenali tatapan pendeta Samuel, tatapan seseorang yang berada di ambang batas kesabaran, seseorang yang akan melakukan sesuatu di luar kendali. Dengan suara lirih, ia bergumam, dulu juga seperti ini, dan malam itu berakhir dengan kengerian. Tak ada yang menyadari bahwa pertarungan kata-kata ini sedang menuju ke sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Pendeta Samuel merasakan dadanya membara. Setiap kata yang diucapkan Kiai Hasan bagaikan belati yang mengiris keyakinannya sedikit demi sedikit. Ia tidak bisa membiarkan dirinya dipermalukan di hadapan begitu banyak orang. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berubah tegang, rahangnya mengeras, dan keringat mulai bercucuran di dahinya.
Sorak-sorai para pendukungnya mulai meredup, tergantikan oleh gumaman lirih yang membicarakan betapa dalamnya kebijaksanaan Kiai Hasan. Di sudut ruangan, beberapa orang yang sebelumnya ragu kini mengangguk-angguk, mulai memahami bahwa kebenaran sejati bukanlah tentang siapa yang lebih pandai berdebat, melainkan tentang siapa yang membawa cahaya kebenaran. Omong kosong, teriak Pendeta Samuel tiba-tiba, suaranya bergetar di antara keheningan. Ia berdiri dengan kasar, membanting kursinya ke belakang hingga bergema di seluruh aula. Aku tidak akan membiarkan seseorang seperti kau, yang hanya bersandar pada keyakinan tanpa logika, merendahkanku di depan semua orang. Matanya membelalak penuh kemarahan, tangannya terkepal, napasnya tersengal. Di hadapan semua orang, ia mengambil langkah besar mendekati Kiai Hasan, wajahnya merah padam. Orang-orang mulai berbisik, sebagian mundur dengan ngeri, merasakan aura kebencian yang melingkupi sang pendeta. Kiai Hasan tetap duduk di tempatnya, sama sekali tidak bergerak. Tatapannya tetap tenang, penuh kasih sayang, seakan menghadapi seorang anak kecil yang tengah dikuasai amarahnya sendiri. Saudaraku, katanya dengan suara lembut, kebenaran itu bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk diterima. Al-Quran telah menjelaskan bahwa Islam adalah jalan yang lurus, yang disempurnakan sebagai agama terakhir. Tidak ada paksaan dalam beragama, tetapi kebenaran selalu jelas bagi mereka yang mau melihat. Kata-kata itu menembus dada Pendeta Samuel seperti petir yang menyambar di siang bolong. Dalam ledakan emosi yang tak terkendali, Pendeta Samuel mengangkat kakinya, bersiap menendang Kiai Hasan yang masih duduk bersila di hadapannya. Tapi sebelum kakinya menyentuh tubuh sang Kiai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuhnya tiba-tiba kaku, dan jeritan memilukan keluar dari mulutnya. Semua mata membelalak saat kepala Pendeta Samuel mulai berubah. Daging di wajahnya seolah meleleh dan membentuk sesuatu yang lain, sesuatu yang mengerikan. Dalam hitungan detik, kepalanya telah berubah menjadi kepala seekor babi, lengkap dengan moncong panjang dan telinga besar yang menjijikkan. Jerit ketakutan memenuhi aula, sementara Pendeta Samuel terhuyung-huyung ke belakang, menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi manusiawi. Suasana aula yang tadinya dipenuhi perdebatan mendadak berubah menjadi lautan kepanikan. Jeritan demi jeritan menggema, beberapa orang berlari ke belakang, sementara yang lain terpaku dengan wajah pucat, tak mampu mempercayai apa yang mereka lihat. Pendeta Samuel, yang hanya beberapa detik lalu berdiri dengan penuh amarah, kini terhuyung dengan kepala yang bukan lagi milik manusia. Wajahnya telah berubah menjadi kepala babi, lengkap dengan moncong panjang, kulit kasar, dan mata kecil yang kini memancarkan ketakutan luar biasa. Dari tenggorokannya keluar suara yang bukan lagi milik manusia, melainkan erangan parau yang menyerupai suara binatang yang tersiksa. Kiai Hasan masih duduk diam di tempatnya, matanya tetap teduh meskipun kejadian mengerikan baru saja terjadi di hadapannya. Seolah ia telah mengetahui bahwa keangkuhan yang menolak kebenaran hanya akan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ucapnya dengan suara tenang namun menggema di seluruh ruangan, bahwa orang-orang yang dengan sombong menolak kebenaran dan menantangnya tanpa ilmu akan menjadi seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Dan inilah bukti dari firman-Nya yang nyata. Suaranya tak mengandung kemarahan, hanya ada rasa iba kepada seorang manusia yang telah dihukum oleh kesombongan dan kebutaannya sendiri. Pendeta Samuel meraba wajahnya dengan tangan gemetar, berharap ini hanya ilusi, hanya mimpi buruk yang bisa segera berlalu. Namun, saat ujung jarinya menyentuh kulit kasar moncong babi yang kini menjadi wajahnya, jeritannya semakin menjadi-jadi. Ia jatuh berlutut di hadapan Kiai Hasan, matanya yang penuh ketakutan menatap sosok sang Kiai, seakan meminta pertolongan. Tetapi Kiai Hasan hanya menggeleng perlahan. Kebenaran itu telah datang kepadamu, tetapi kau menolaknya dengan angkuh. Dan kini kau melihat sendiri bagaimana Allah membalas kesombongan. Sementara itu, pria tua yang sejak awal merasakan firasat buruk hanya bisa beristighfar berulang kali, wajahnya pasi. Ini seperti yang terjadi dulu, bisiknya dengan gemetar. Kutukan yang sama, bagi mereka yang menantang kebenaran tanpa adab dan rendah hati. Orang-orang di sekitar mendengarnya dan mulai menangis, menyadari bahwa malam ini mereka telah menyaksikan sebuah tanda kebesaran Allah yang tak terbantahkan. Aula itu yang semula menjadi tempat debat intelektual kini telah berubah menjadi tempat keinsafan, tempat di mana manusia akhirnya menyadari bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa ditantang tanpa akibat. Aula yang tadinya dipenuhi suara debat kini berubah menjadi tempat penuh kepanikan. Beberapa orang berteriak ketakutan, sementara yang lain berusaha melarikan diri dari tempat kejadian seolah takut terkena kutukan serupa. Beberapa pendukung Pendeta Samuel mencoba mendekatinya, tetapi begitu melihat wajahnya yang telah berubah menjadi kepala babi, mereka langsung mundur dengan ngeri. Sosok yang tadi penuh wibawa kini terpuruk di lantai, terisak dalam keputusasaan. Tangan-tangannya yang masih manusia mencoba menutupi wajahnya yang kini bukan lagi milik seorang pendeta, melainkan seekor binatang yang terhina dalam ajaran agama. Kiai Hasan masih duduk dengan tenang di tempatnya, menyaksikan semua ini dengan tatapan penuh iba. Ia tidak bersorak atas penderitaan lawannya, tidak pula merasa bangga karena telah menang dalam perdebatan.
Dengan suara lembut namun menusuk hati, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menunjukkan tandanya bagi mereka yang mau berpikir. Kesombongan adalah jalan kehancuran, dan bagi mereka yang menolak kebenaran, Allah dapat memberikan balasan dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh manusia. Kata-katanya menggema, membuat banyak orang menundukkan kepala dalam ketakutan dan penyesalan. Pendeta Samuel, yang kini lebih mirip makhluk yang terkutuk daripada manusia, mencoba berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara erangan dan dengusan seperti babi yang sekarat. Ia merangkak, mencoba mendekati Kiai Hasan, matanya yang kini lebih kecil dan berair penuh dengan ketakutan. Namun, sebelum ia sempat berkata apapun, tubuhnya bergetar hebat dan tiba-tiba jatuh tersungkur. Jeritan orang-orang semakin menjadi, beberapa di antara mereka menutupi mata, tak sanggup melihat pemandangan mengerikan itu. Sementara itu, pria tua yang sejak awal sudah merasakan firasat buruk hanya bisa menggenggam tasbihnya semakin erat, tubuhnya gemetar hebat. Ini adalah peringatan, gumamnya lirih, hampir seperti doa yang dipanjatkan dalam ketakutan. Bagi siapapun yang masih menolak kebenaran setelah menyaksikan ini, tiada lagi harapan baginya. Kata-katanya membuat banyak orang yang hadir menangis dalam diam, menyadari bahwa malam ini mereka telah menyaksikan bukan hanya sebuah keajaiban, tetapi juga azab yang nyata bagi mereka yang menantang kebenaran Islam dengan kesombongan. Pendeta Samuel masih tergeletak di lantai dengan tubuh menggigil, suaranya berubah menjadi erangan menyedihkan. Sisa keangkuhannya telah menghilang, tergantikan dengan ketakutan yang merayapi seluruh tubuhnya. Matanya yang kini berair memancarkan kepasrahan, seolah menyadari bahwa semua yang telah ia yakini selama ini runtuh di hadapan kenyataan yang tak terbantahkan. Dengan susah payah, ia mencoba mengangkat tubuhnya, lalu bersujud di hadapan Kiai Hasan, meski sujud itu tampak canggung dengan kepalanya yang telah berubah menjadi kepala babi. Suara isakannya memenuhi aula, membuat banyak orang yang menyaksikan ikut menangis. Orang-orang yang tadinya meragukan kebenaran Islam kini menundukkan kepala, merasa getaran luar biasa dalam hati mereka. Beberapa dari mereka mulai beristighfar, sementara yang lain berbisik lirih, mengakui bahwa mereka telah menyaksikan tanda kebesaran Allah secara langsung. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya, ucap seorang pria di antara kerumunan, suaranya bergetar penuh kesadaran. Ucapan itu segera disusul oleh beberapa orang lain yang dengan berlinang air mata mengucapkan kalimat syahadat, menerima Islam sebagai satu-satunya kebenaran. Malam yang semula hanya menjadi ajang perdebatan kini berubah menjadi malam hidayah, di mana kebenaran Islam semakin bersinar di hati mereka yang mau menerima. Kiai Hasan menatap pendeta Samuel yang masih bersujud dengan tatapan iba. Ia tidak melihatnya sebagai musuh, melainkan sebagai seorang manusia yang kini dihukum oleh kesombongannya sendiri. Dengan suara lembut, ia berkata, Allah Maha Pengampun bagi mereka yang benar-benar bertaubat. Jika engkau ingin kembali kepadanya, bersujudlah bukan kepadaku, tetapi kepadanya, Tuhan yang Esa. Kata-kata itu bagaikan cahaya di tengah kegelapan, menusuk hati pendeta Samuel yang kini hanya bisa terisak. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berusaha merangkak ke arah kiblat, lalu menempelkan wajahnya yang telah berubah itu ke lantai, bersujud dalam kepasrahan yang tulus. Namun, takdirnya telah ditentukan. Begitu dahinya menyentuh lantai, tubuhnya bergetar hebat sekali lagi, lalu mendadak diam. Seluruh aula menjadi sunyi, semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Namun, yang tersisa hanyalah tubuh pendeta Samuel yang kini tak lagi bergerak. Sebagian orang menjerit, sebagian lagi hanya bisa menangis. Ia telah kembali kepadanya, bisik pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, aula yang penuh keangkuhan dan perdebatan kini telah berubah menjadi tempat sujud dan air mata, tempat di mana manusia menyaksikan sendiri kebenaran yang tak lagi bisa disangkal. Keheningan menyelimuti aula yang baru saja menjadi saksi sebuah kejadian luar biasa. Beberapa orang masih terisak, sementara yang lain menatap tubuh pendeta Samuel yang kini diam tak bergerak. Hanya suara hembusan napas mereka yang menggema di ruangan yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Wajah-wajah yang tadinya dipenuhi kesombongan kini berubah menjadi wajah-wajah yang penuh kebingungan dan keinsafan. Tak ada yang menyangka bahwa malam yang dimulai dengan debat sengit akan berakhir dengan tanda kebesaran Allah yang begitu nyata. Kiai Hasan bangkit perlahan dari duduknya, matanya menatap mereka yang masih terdiam dalam ketakutan. Dengan suara yang tenang, ia berkata, sesungguhnya, Allah tidak menzalimi hambanya. Namun, manusia sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Kata-katanya bagaikan air yang menyejukkan, membuat banyak orang yang hadir tertunduk, merenungi apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang pria yang sejak tadi menjadi pendukung setia pendeta Samuel kini melangkah maju, air matanya mengalir deras. Aku telah melihat sendiri kebenaran yang selama ini kutolak, katanya dengan suara bergetar. Jika masih ada kesempatan, aku ingin kembali ke jalan yang benar. Kiai Hasan tersenyum lembut, lalu mengangguk. Rahmat Allah lebih luas dari kesalahan-kesalahanmu. Jika engkau bersungguh-sungguh, maka pintu taubat selalu terbuka.
Dengan hati yang penuh penyesalan, pria itu perlahan mengangkat kedua tangannya, lalu mengucapkan kalimat syahadat dengan air mata yang tak terbendung. Satu persatu, orang-orang yang sebelumnya ragu mulai mengikuti, melangkah maju dan mengucapkan kalimat suci dengan bibir gemetar. Malam yang kelam kini berubah menjadi malam yang penuh cahaya, cahaya hidayah yang menyentuh hati mereka yang mau menerima kebenaran. Sementara itu, pria tua yang sejak awal telah merasakan firasat buruk kini tersenyum tipis, meski matanya masih menyimpan kesedihan. Begitulah cara Allah menunjukkan kekuasaannya, gumamnya pelan. Bagi mereka yang sombong, ada kehancuran. Tapi bagi mereka yang mau berpikir dan menerima, ada cahaya yang tak akan pernah padam. Malam itu, aula yang sebelumnya penuh dengan debat dan kemarahan kini berubah menjadi tempat penuh doa dan harapan. Kebenaran Islam telah bersinar di hati mereka yang mau melihat, dan tak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa cahaya itu akan terus menerangi mereka yang mencari jalan pulang. Malam semakin larut, tetapi aula itu masih dipenuhi oleh isak tangis dan doa-doa yang bergema. Orang-orang yang sebelumnya meragukan Islam kini bersimpuh dalam keinsafan, merasakan getaran hidayah yang tak pernah mereka duga. Kiai Hasan berdiri di tengah ruangan, menatap wajah-wajah penuh penyesalan dengan kelembutan. Ia tahu, ini bukan kemenangan dirinya, melainkan kemenangan kebenaran yang tak bisa dibantah. Allah telah menunjukkan tandanya malam ini, ucapnya dengan suara penuh kebijaksanaan. Bagi siapa yang mengambil pelajaran, maka ia telah mendapat nikmat yang besar. Di sudut ruangan, seorang wanita yang sejak awal hadir di debat itu kini bergetar hebat. Ia adalah seorang akademisi yang selama ini memandang Islam dengan penuh keraguan, tetapi kejadian malam ini telah mengubah hatinya sepenuhnya. Dengan air mata yang mengalir deras, ia melangkah maju mendekati Kiai Hasan. "Aku telah buta selama ini," katanya terbata-bata. "Aku telah mencari kebenaran dengan akalku sendiri, tetapi ternyata kebenaran itu lebih dekat dari yang kukira." Tangannya gemetar saat ia mengucapkan syahadat, dan seketika ketenangan luar biasa menyelimuti wajahnya. Suasana aula semakin haru ketika semakin banyak orang mengikuti langkahnya, mengakui keesaan Allah dengan hati yang bersih. Sementara itu, tubuh pendeta Samuel yang telah terdiam sejak tadi masih menjadi pusat perhatian. Tak seorang pun berani menyentuhnya, seolah takut akan kutukan yang lebih besar. Namun, tiba-tiba tubuhnya mulai mengecil, mengerut perlahan seperti sesuatu yang kehilangan nyawa dan jiwa. Dalam hitungan detik, yang tersisa hanyalah seonggok debu halus yang tertiup angin, menghilang tanpa jejak. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu tersentak, merasakan ketakutan yang lebih dalam. "Sungguh, ini adalah peringatan bagi kita semua," ucap seorang lelaki tua dengan suara bergetar. Betapa kecilnya manusia di hadapan kuasa Allah. Malam itu, aula yang tadinya menjadi medan perdebatan berubah menjadi tempat penuh ketenangan dan doa. Orang-orang yang hadir tak lagi mempertanyakan kebenaran Islam, karena mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kesombongan berakhir dengan kehancuran, dan bagaimana hati yang terbuka mendapatkan cahaya yang tak terhingga. Kiai Hasan menatap langit malam yang terbuka di atas mereka, tersenyum dalam keheningan. Ia tahu, tugasnya belum selesai, tetapi malam ini, cahaya Islam telah menyinari hati mereka yang selama ini tersesat dalam gelapnya keraguan. Suasana aula yang sebelumnya tegang kini mulai mereda. Orang-orang yang tadinya larut dalam ketakutan dan kebingungan perlahan mulai menemukan ketenangan. Kiai Hasan memandang ke arah para hadirin dengan penuh kasih sayang. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang menenangkan diri. "Malam ini bukan tentang menang atau kalah," katanya dengan suara lembut. "Malam ini adalah tentang kebenaran dan bagaimana kita sebagai manusia seharusnya merendahkan hati untuk mencarinya." Dari kerumunan, seorang pendeta senior yang sebelumnya menyaksikan kejadian dengan penuh ketegangan kini melangkah maju. Wajahnya tidak lagi menyiratkan kemarahan, tetapi ketundukan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kami telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kami datang ke tempat ini dengan hati penuh kebanggaan, tetapi kini kami sadar bahwa mencari kebenaran bukan tentang membuktikan siapa yang lebih unggul, melainkan tentang memahami satu sama lain." Ia menatap Kiai Hasan, lalu mengulurkan tangannya. "Mari kita tinggalkan kebencian dan membangun jembatan pemahaman." Kiai Hasan tersenyum dan menyambut uluran tangan itu dengan penuh ketulusan. "Islam mengajarkan perdamaian," ujarnya. "Selama masih ada ruang untuk berdialog dengan hati yang terbuka, kita semua bisa hidup berdampingan tanpa harus saling merendahkan." Suasana berubah haru. Para hadirin yang sebelumnya terpecah kini melihat momen bersejarah di hadapan mereka. Perbedaan yang tadinya menjadi jurang pemisah kini berubah menjadi jembatan untuk saling memahami. Malam itu, aula yang sebelumnya dipenuhi ketegangan berubah menjadi tempat penuh kedamaian. Orang-orang saling berjabat tangan, membuang rasa permusuhan, dan mulai membuka hati untuk saling mengenal lebih dalam. Di bawah cahaya lampu yang temaram, sebuah babak baru dimulai, bukan lagi tentang perdebatan sengit, tetapi tentang bagaimana manusia dapat hidup bersama dalam keberagaman dengan saling menghormati dan mencari kebenaran dengan hati yang lapang.
Malam telah berganti fajar, dan aula yang sebelumnya dipenuhi dengan ketegangan kini berubah menjadi tempat penuh ketenangan. Kiai Hasan dan Pendeta Markus, yang kini menggantikan Pendeta Samuel, duduk berdampingan di tengah ruangan, mengobrol dalam suasana yang jauh lebih damai. Tidak ada lagi sorot mata penuh kebencian. Tidak ada lagi debat yang dipenuhi ego. Yang tersisa hanyalah dua orang pemimpin spiritual yang kini menyadari bahwa kebenaran harus dicari dengan hati yang jernih, bukan dengan amarah. Perjalanan menuju kebenaran tidak selalu mudah, ujar Kiai Hasan, tetapi selama kita memiliki niat yang tulus, Allah akan selalu membimbing kita. Pendeta Markus mengangguk pelan, tatapannya penuh perenungan. Aku datang ke tempat ini dengan niat untuk membuktikan keunggulan keyakinanku, katanya lirih. Namun, malam tadi telah mengajarkanku sesuatu yang lebih besar, kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Kini aku ingin mencari kebenaran dengan hati yang lebih terbuka. Beberapa pengikutnya yang masih berada di aula mendengar kata-kata itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka yang tadinya mengikuti debat dengan penuh kebanggaan kini sadar bahwa ada hal yang lebih penting daripada sekadar memenangkan perdebatan, menemukan jalan yang benar dengan ketulusan. Seorang pria muda dari kelompok Pendeta Markus maju dengan hati yang mantap. Jika kebenaran telah nyata, maka aku ingin mengikutinya, katanya dengan suara bergetar. Selama ini aku meragukan Islam, tetapi setelah melihat kejadian tadi malam, hatiku tidak bisa lagi menolak. Air matanya menetes saat ia mengucapkan syahadat, diikuti oleh beberapa orang lain yang hatinya telah terbuka. Suasana aula berubah menjadi haru, dengan isak tangis penuh keinsafan menggema di seluruh ruangan. Kiai Hasan menyambut mereka dengan senyum hangat, menandakan bahwa perjalanan baru mereka baru saja dimulai. Matahari pagi perlahan menyinari aula itu, menandakan lembaran baru bagi semua yang hadir. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi permusuhan. Hanya ada pemahaman, persaudaraan, dan keyakinan bahwa kebenaran akan selalu bersinar bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Kiai Hasan berdiri, menatap wajah-wajah yang kini penuh ketenangan. Hari ini kita belajar bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling bermusuhan, katanya. Sebaliknya, perbedaan adalah jalan untuk memahami, agar kita semua semakin dekat dengan kebenaran. Dengan kata-kata itu, babak baru dimulai, bukan dalam pertentangan, tetapi dalam perjalanan spiritual yang lebih damai dan penuh